Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mbak ceritanya? Aku kudu piye ini? Aku tuh gini tadi nih ya, dari awalnya sebenarnya kayak gini. Tahun kemarin bulan Juni itu suamiku itu katanya ya kita kan ke sponsor. Ke sponsor itu kata sponsor itu ada job di Hong Kong. Ini pertamanya ya, ada job di Hong Kong. Itu butuhin 5 orang. Lah kita itu udah adalah tetanggaku juga ada temanku yang ada suaminya di rumah juga ikutan kan. Masih satu kecamatan. Itu semuanya itu udah dibawa ke PT yang ada di mana ya, pokoknya daerah Jawa Barat lah. PT, Udah di PT oke. situ. Terus di sana udah belajar juga, terus udah pasporan. Pokoknya terus udah pasporan, udah apa ya, pokoknya udah surat, udah lengkap lah semuanya. Proses-proses Iya, udah diikuti. proses-proses. Terus sampai udah setahun ini kan, orang kemarin daftarnya tahun 2022, sekarang ini tahun 2023, ini belum terbang. Sampai yang 5 temannya itu, yang 3 itu udah MD, ini tinggal 2 orang yang masih bertahan nih. Lah niatnya suami aku kalau akhir bulan ini nggak ada kepastian, ini mau MD juga. Ini kita udah masuk 15 juta loh, udah masuk 15 juta. Apa namanya, kita udah nyelek-nyelek juga, sponsor itu juga masih tetangga, udah diselidiki sebelum kita masuk juga udah sampai mertua, udah sampai ke rumahnya, orang masih tetangga sih gitu. Terus ya sampai sekarang ini belum ada kepastian. Lah ini tadi tuh temennya apa yang MD ini, istrinya yang di sini itu kan katanya dapat job juga, dapat job lagi, tapi buat di Macau. Lah jobnya itu katanya packing sayur buat di Macau. Itu katanya bosnya itu apa namanya, kayak nggak tahu ekspor atau impor gitu katanya kan. Terus kata dia itu apa, suruh bayar 2 juta setelah data tadi kan aku udah sempet kirim loh. Tadi aku udah sempet kirim apa namanya, foto KTP sama foto kakak ya kan. Temanku juga sama, udah kirim itu, terus udah transfer lah 700.000. Lah saya ini mau transfer, terus tapi saya kok kayak takut kayak kemarin ini yang masih di PT ini aja belum selesai 15 juta. Terus aku telepon ke temanku ini kan, gimana, terus aku nyari-nyari, aku inget video YouTube-nya sampean Mas yang tentang job Macau, terus aku cari lagi, terus makanya tadi aku sebenarnya udah nyimpen lama mau ngomong, cuman kan kayaknya sekarang mungkin baru ngomongnya. Ya itu aku gimana ini. Aku tuh sampai sebenarnya aku takut banget, takut ketipu lagi loh, ya Allah. Oke. Giliran saya ngomong sudah oke apa belum kalau saya ngomong? Ini tadi kan aku bilang kan, orang yang mau bawa suamiku ke Macau ini, maksudnya yang mungkin kayak yang nyari job itu kan telepon ke saya. Telepon ke saya tuh bilang kayak gini, bilang apa namanya, aku kan jujur ya, suamiku masih di PT lu gitu. Terus dia bilang gini, oh masih di PT, ya udah kamu jangan bilang mau keluar dulu, nanti PT kamu itu nyusah apa, datanya di apa sih, disusahin buat keluar gitu, maksudnya jadi angel-angel gitu loh datanya. Terus aku harus gimana, kata dia, jadi foto dulu KTP-nya, foto dulu kakaknya, kirim ke dia, nanti dia akan ACC ke PT yang deket rumahnya suami saya gitu loh. Nanti kamu kirimin PT-nya itu PT apa. Lah aku kan kirimin tuh PT yang suamiku sekarang ada ya. Itu kata dia itu PT-nya itu bermasalah. Jadi menurutnya dia, nanti kalau suamiku udah ke PT-nya si Mbak yang ini, yang baru ini, nanti
dari pihak PT akan bantuin buat ke PT yang suamiku ini biar datanya bisa cepat keluar karena PT itu katanya bermasalah gitu katanya. Tadi bilangnya gitu. Terus juga bilang katanya aku kan udah masukin suamiku, nanti aku dikasih bonus 7.000, waktu itu $7.000, nggak tahu 7 juta, aku nggak tahu ya, bilangnya kayak gitu. Lah ini aku suruh bayar tapi aku kan jadi takut lagi ya, maksudnya belum aja tanda tangan job udah suruh bayar lagi 2 juta, ini gimana gitu loh. Oke. Sudah? Udah. Oke. Ya Jadi udah. saya cerita dulu ya mengenai job di Makau karena ini bahasanya adalah Makau biar sampean ngerti ya. Oke. Iya. Saya bilang sama sampean, Makau sama Indonesia tidak ada kerjasama. Oke. Oh. Jadi nggak kayak Hong Kong sama Indonesia. Harus dari PT masuk ke PT masuk ke Ujikom, Disnaker, ABCD, terus masuk, Rekom, PAP, berangkat resmi kan. Nah di Hong Kong ada agent, ada KJRI yang ngurusin, ada suratnya masuk. Nah untuk di Makau ini tidak berlaku seperti itu. Terus job di Makau bagaimana? Job di Makau ya walk in itu langsung ketemuan. Jadi tidak menggunakan perantara. Boleh datang ke sana. Itu kalau di Makau. Itu ceritanya begitu kan. Kalau di Makau, sampean ketemu calo atau ketemu langsung company-nya. Kalau ketemu langsung company-nya, otomatis dibawa ke kantornya, bayar di kantornya. Tapi kalau ketemu calo atau agent, ya jobnya ada di agent. Agentnya ada, tempatnya ada. Kita bayarnya di tempat agent situ gitu loh. Tapi kalau sistemnya sampean kerja di Makau dan transfer, siap-siap aja nanti terlantar lagi. Jadi itu kalau sistem pekerjaan di Makau, saya kasih tahu karena tidak ada. Selama ini teman-teman yang ada dapat job di Makau, dia langsung berangkat nego. Kalau ataupun duit dia habis 20 juta, 30 juta, duitnya kan di kantong. Nah, kalau kita di Indonesia transfer, belum berangkat, duitnya udah keburu dimakan sama mereka. Bisa dipahami nggak maksud saya? Kalau ataupun memang cari job ke Makau, mending berangkat langsung aja ke Makau. Turis jalan-jalan, sampai di Hong Kong, sampai ketemu di Makau, udah cari-cari agent, bla 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 bla, nginep di hotel, di kos-kosan yang sebulan cuma 1.000, masukin di situ, suruh cari-cari kerjaan, selesai urusan. Oh, gitu ya. Nah, sekarang gini loh, penipuan di Indonesia pun, walaupun PT-nya sudah ada pun, pekerjaannya itu masih bisa ditipu. Dan kita tidak bisa menuntut. Tidak bisa menuntutnya karena apa? Bayar di muka 15 juta. Ya sudah, aslinya jobnya memang tidak ada. Dia datang-datang, dia belajar. Wong jobnya nggak ada. Hubungannya juga nggak ada. Terus ketika kita nuntut 15 juta, si PT itu udah bilang, lah dia sudah menerima pendidikan, dia sudah menerima ini, dia sudah belajar. Ya ini kan biayanya belajar. Kalau biaya belajar nggak sampai 15 jutaan kan Mbak. Jadi tetap PT di Indonesia itu tidak bisa dituntut. Iya. Nah makanya sekarang belajar itu kalau suruh bayar di depan, mending kalau sekalian belajar sekolahnya itu di sekolah yang langsung di Jepang. Jelas kita bayar sama dia dikasih visa, kita berangkat, selesai, nggak ada urusan sama pemerintah sama PT. Habis nyampe di sana, bahasa kita jago, kita ikut lamaran, dapat perusahaan, visa kita bisa keluar. Nah itu cara yang cerdas. Nenek sekarang 15 aja sampai tidak ada kepastian, ini dibawa lagi 2 juta, ya kan? Akhirnya 17 juta melayang. Dan saya kasih tahu sebentar. Ini saya ceritakan logika berpikir saja, bukan antara dia benar atau tidak. Logika berpikir saja. Karena kan sampean tidak tahu keadaan di Makau, apalagi suami sampean nggak tahu keadaan di Makau, ya kan? Dan orang PT itu kalau disuruh ke Makau, suruh ke Madau, suruh ke Samsantang aja dia pasti nggak tahu calonnya. Dia cuma ngomong-ngomongin dari PT aja. Nah, sekarang saya sampaikan sama sampean ya sekali lagi, itu pekerjaan di Makau. Nah, dari 15 saja tidak ada bukti, apalagi 2 juta. Dan yang menjadi mereka ngomporin dan kita percaya karena tujuannya adalah sampean berdua itu bekerja yang berdekatan. Itu yang menjadi alasan orang
akhirnya gampang banyak tertipu karena hanya pingin deket, kerja deket, ngumpul deket. Padahal kenyataan di lapangan nggak bisa seperti yang diceritakan oleh para PT-PT tersebut. Kalau pekerjaan di Makau itu sama kayak pekerjaan di Indonesia, ya kita ngelamar, ya datang ke kantornya karena tidak ada kerjasama. Makanya kalau sampean tak tanya, KJRI kan nggak ada di Makau. Cuman nyewa satu rumah, jadi nanti anak-anak yang di Makau kalau paspornya habis kayak apa, ada beberapa petugas KJRI yang datang di Makau, ada di shelternya, ada tempat tinggalnya yang disewa, yaitu biaya negara untuk ngumpulin paspor. Nanti kalau sudah selesai, kalau mungkin yang berbicara konsultasi atau ngobrol, tapi kan tidak berdiri KJRI full kayak Hong Kong gitu, jelas KJRI-nya ada, kan nggak ada di Makau. Dari situ kan sudah bisa dilogika. Di Makau mana kalau kita mau cari KJRI? Apakah ada petugasnya standby tiap hari? Nggak ada. Apakah ada yang duduk? Apakah ada kantornya dan tulisannya ke KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di pampang poster itu? Nggak ada. Makanya itu yang disebut sebagai belum ada kerjasama dengan pemerintahnya Makau. Jadi berhati-hati. Kalau saya simpen-simpen aja. Kalau memang sampean kangen sama bojo, ya sudah, suruh jalan-jalan aja ke Hong Kong. Habis itu bareng ke Makau, wis dihabiskan aja duitnya berdua, ora usah dikasihkan orang. Buat indohoy-indohoyan berdua di hotel daripada dikasihkan uang endingnya merongos. Mending tak utang. Soalnya itu gitu aja. Iya. Iya benar kemarin kan karena yang di PT itu kita percaya kan itu tetangga sendiri, terus ya kita juga kayak sekarang gini Mbak, saudara aja bisa berantem gara-gara uang, ini cuma tetangga. Banyak yang kayak gitu, tetangga makan tetangga ya banyak gara-gara ketidaktahuan. Tapi semuanya, dan yang menjadi persoalan, yang menjadi triknya mereka, cara mereka, ini dibutuhkan 5, ini dibutuhkan 4, ini dibutuhkan 2. Biar duitnya ngumpul, sekali bohongin langsung 5 orang, 6 orang. Kan lumayan. Katanya tadi bilang gitu. Nah, kalau satu kan punya ada teman enggak gitu katanya. Kan itu sudah motif, itu sudah. Saya keseringan banyak diceritain, sekali berangkat anak 7, anak 5, anak 10, nggak ada yang berangkatnya 1. Kalau ada anak yang berangkat 1 itu nggak ikut PT, dia berangkat sendiri jadi turis, berani-berani sendiri, duitnya dikantongin sendiri, dihabiskan sendiri. Tapi kalau yang sudah bareng-bareng bertiga, berempat, itu wis pasti, wis dijamin dan digaransi ditipunya pasti bareng-bareng begitu ceritanya. Wis apal kita. Ya Allah, untung aja aku belum transfer tadi tuh. Aku soalnya masa sih yang kemarin udah ketipu, masa ini mau ketipu lagi, gila aja. Terus tapi temenku udah transfer itu, dia juga sempat nggak mau, kayak nggak percaya. Itu juga yang suaminya MD ini ya. Terus dia udah transfer tuh, aku bilang, aku kan tanya dulu ke dia sebelum aku transfer, kamu udah transfer belum? Udah, tapi 700. Kok 700? Karena mintanya 2 juta kali ya. Iya, soalnya aku rada-rada takut, masa belum tanda tangan coba udah suruh transfer. Terus apa kamu mau transfer 700 ribu katanya. Ya gimana ya katanya. Terus aku jadinya kan tadi langsung cari-cari YouTube-nya sampean Mas, cari-cari YouTube-nya. Terus aku makanya langsung bilang, soalnya aku juga ya panik juga, gemeteran, bingung ya, maksudnya bener nggak sih gitu kan. Masa sih mau ketipu lagi, ini aja aku masih belum MD, masih ini udah setahun lebih loh aku di PT ini. Ya kan? Jadi sekarang yang pertama aja belum beres, pokoknya mereka itu pada pinter-pinter sekali gitu loh ngakali kancane. Terus yang herannya itu, yang jadi sasaran itu kadang-kadang istri-istrinya sudah pada di Hong Kong karena nafsu dan ambisi supaya kerjanya deket dan jadi satu gitu. Bisa dipahami nggak Samen? Itu motif terbesar. Itu motif terbesar yang menjadikan akhirnya pada di sini keleleran, jadi OS, jadi paper, gara-gara ya udah, karena memang tidak benar-benar menguasai lapangan. Dan mohon maaf, orang yang di Indonesia pun kadang-kadang kalau belajar bahasa Inggris saja
lidahnya sudah bundeli. Belibet. Nah, Iya. agak angel. Iya. Jadinya memahami bahasa Inggris pun agak kesulitan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Di imigrasi Hong Kong ditanyain jawabannya AO. Kira-kira pulang apa lanjut? Nek lanjut yo berarti amal ibadahnya baik. Kalau pulang ya berarti wis apes gitu loh, Mbak. Iya. Samen Juga bilang gini, samen tak ceritain ini, saya bukan tidak percaya ada proses Iya. yang benar apa enggak. Tapi samen bisa Iya. memahami gitu loh. Bahwa iya. tidak segampang mulutnya calo dalam ngiming-ngimingin sesuatu gitu loh. Iya. Nah, semua by Iya, prosedur gitu. Mending kalau memang berangkat ya berangkat, turis ya turis, jadilah turis mau jenguk istri saya sambil jalan-jalan gitu aja. Nginep di Iya. Chungkin Mansion atau cari kos-kosan yang murah di kos WB. Tinggalnya di sini, kasih nomornya sampean. Iya, itu suami saya mau ketemu sama saya. Ya kami kangen-kangenan. Boleh itu disampaikan ke imigrasi. Wong anjene bojone, pacare Iya, oleh, Mas. garangane ya oleh, apa meneh bojone? Ya lebih oleh lagi Iya, toh. iya, soalnya kan aku udah 5 tahun sih nggak pulang lah. Nah. Suamiku kan kepengen ya udah kerja bareng aja lah gitu. Soalnya udah 5 tahun kan nggak pulang. Nah, wes saranku Aduh. gini pokoknya, nek mau ke Makau aja. Duitnya nggak usah dikasih orang, wes berangkat aja apa carane. Ya sekarang di Oh, oke. bandara juga agak sulit. Ya, makanya kan duitnya, Iya, duitnya diakehno ae. Jangan bilang ke Hong Kong ya jalan-jalan ke Malaysia kek, apa ke Singapura, udah nyampe sana baru beli tiket sambungan. gitu. Iya, Mas. Ya, tiketnya nyambung, beli di sana. Jadi beli aja PP Singapura, apa beli aja PP ya Singapura yang paling dekat PP. Habis itu udah baliknya diundur. Nanti pas pulangnya 2 minggu lagi dari Singapura pulang ke Jakarta, taruhlah begitu, diundur. Terus bayar dikit nggak apa-apa, yang bisa diundur. Beli ke agent travel yang bisa diundur. Nah, nanti begitu nyampe ke Hong Kong, pas dari Hong Kong pulangnya tanggal berapa, rencananya tanggal berapa, udah masuk wis. Lah nanti diputuskan mau dari Hong Kong mau ke Makau. Kalau memang tujuannya Makau ya ke Makau loh. Iya. Samen kancani Udahlah, bisa. kalau kayak- Samen di Hong Kong kan? Iya, saya di Hong Kong, Mas. Ya dikancani sekalian ke Makau sama sampean. Jalan-jalan berdua. Udahlah, besok aja lah. Mending aku yang cuti aja lah. Nah, ya wis terserah sampean. Jadi Iya, sekali Pak. aku gini loh, Mbak. Aku ngomong kayak gitu, Iya. kalau sampean punya keinginan ke situ kan keinginannya sampean di situ. Iya. Iya, tadinya situ, tapi Nah, sekarang makanya kayak aduh. Arahkan sekalian kalau memang mau ke situ tuh jalannya yang begini. Iya. Jangan yang begitu Oh, gitu. iya. Terima kasih, Mas, ya Allah. Aku keselamatkan ini 2 juta hampir melayang. Ya, sudah melayang, Mbak, 15 Itu tadi. juta, Mbak. Ini teman aku yang MD, yang sama bareng masuknya sama suami saya itu. Teman aku yang MD aja uangnya belum balik. Surat-suratnya memang udah diambil tapi uangnya belum balik. Ini lagi ngejar-ngejar terus karena ini kan tetangga, Kak. Nah, Jadi dikejar terus gitu. kayak gitu, uang sudah keluar mau balik gimana? Susahnya minta ampun. kok. Usahanya minta ampun. Makanya Iya. setiap mau ngeluarin duit apalagi yang berproses-proses kayak gini, ngobrol. Saya nggak selalu minta ngobrol sama saya, enggak. Tapi setidaknya teman-teman itu aduh, jangan apa ya, tergiur dengan hal-hal yang terus gampang banget ngasihin duit, mencari duit lo susah gitu loh. Iya, Mas. Gitu loh. Nah, wis bisa dipahami kan, Mbak? Bagi siapapun Iya. yang juga di konten ini, sekali lagi motif mereka membohongi kita semuanya itu lantaran supaya kerjanya jadi satu biar enak. Tapi tidak semudah yang dibayangkan Ferguson kan kayak gitu. Mas, aku mau tanya lagi. Ini kan tadi aku udah kirim itu ya, fotokopi KTP sama kakak, tapi nggak masalah ya? Kalau seandainya aku bilang aku nggak jadi gitu. Nggak Nggak masalah. apa-apa kan? Nggak apa-apa kan ya? Oh, nggak apa-apa, ngapain? Nggak jadi, dia maksa loh. Nggak jadi, ya nggak jadi, ngapain maksa kan? Maksudnya foto apa KTP sama kakaknya Nggak nggak masalah. bisa buat apa-apa kan? Oh, fotokopi yaudah. KTP juga masalah. Kalau
fotokopi KTP Hongkong itu masalah karena bisa dibuat pinjam sama bank, bahaya juga. Oh, iya. Gitu, oke? Iya Mas, ya Allah. Terus pun banget Mas ya Allah. Aku makanya langsung tadi itu langsung bener-bener nyari sampean itu. Makanya ditonton kontennya Mbak. Bener-bener tanya sebelum aku transfer. Aku nonton dulu Mbak, Mas. Aku tuh dulu nonton yang Job Makau itu, yang cowok itu ya. Yang sekarang enggak ya? Terus kan yang lain-lain enggak? Sekarang belum ya. Tapi aku inget nomor sampean udah tekan dari komenan kan, ada yang bilang kalau ada yang ketik, Bu, gimana caranya ngubungin, terus sampean kasih nomornya ya. Terus aku kan udah nyimpen dari dulu tuh. Ya Allah, makasih ya Mas. Ya Allah, semangat ya, hati-hati. Disimpan-simpan baik-baik uangnya. Iya, matur suwun banget ya Mas ya. Ya Allah. Oke. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, teman-teman semuanya ya. Sekali lagi kita harus benar-benar punya wawasan ya, punya gambaran negara yang mau dituju itu apa, bagaimana cara kerjanya. Jangan main antem-antem duit aja, aduh. Mending duitnya diutang nang aku aja kan. Nah, oke. Jadi sekali lagi hati-hati dan waspada. Saya akan terus membuat konten apapun ceritanya ya, apapun pandangan teman-teman. Monggo silahkan, karena berkomentar itu boleh. Tapi saya sudah sangat berterima kasih sampai detik ini. Saya juga nggak ngerti, di konten saya belum ada yang bully karena belum terlalu tenar. Yang jelas kalau sudah tenar baru bully-bulian itu datang. Tapi apapun itu, orang-orang yang membuli, orang-orang yang membenci itu sebenarnya orang-orang yang jauh banget memikirkan kita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.